Hey, what's up guys, kembali lagi di Mulai Bisnis Online. Nah, kali ini aku mau berbagi pengalaman aku dalam pembuatan perjanjian kerjasama, terutama buat kalian yang menjalankan bisnis online ya. Mungkin kalian sebagai advertiser yang di sini mau kerjasama dengan brand owner, ataupun brand owner yang mau kerjasama sama advertiser kayak gitu-gitulah. Nah, ini aku sudah ada ya, contohnya di sini ya. Tapi ini kita cover ya. Untuk isinya ya apa, perusahaannya kerjasama dengan aku ya. Jadi di sini sudah ada contohnya, dan di sini nanti ada beberapa poin yang nantinya bisa kalian terapkan di perjanjian. Agar apa? Agar nanti ya performa bisnisnya ataupun nanti perjalanan bisnisnya itu sama-sama enak dan sama-sama menguntungkan ya. Apalagi nanti di poin yang keempat, ya ini jangan sampai terlewat, karena kalau terlewat nanti bisa terjadi huru-hara. Oke, gitu. Mari kita bahas di Mulai Bisnis Online yang terbaru kali ini. Let's go. Berapa net profit bisnis online kamu? Berapapun itu, pastikan semuanya tercatat dengan benar melalui pembukuan. Lengkap mulai dari iklan, penjualan, dan sampai net profit bulanan. Kabar baiknya, kamu bisa mendapatkan pembukuan dasar versi gratisnya ini sekarang juga. Caranya, klik link di deskripsi video ini, lengkapi data kamu, baca langkah-langkah berikut, klik download, lalu silahkan download pembukuan dasar ini. Oke guys, poin pertama yang wajib kalian cantumkan di dalam perjanjian kalian ya, itu adalah lama perjanjian berlaku. Nah, ini mungkin terdengar sepele dan banyak sekali ya di antara kita-kita itu ya, ketika bikin perjanjian bisnis ini itu tidak ada ya terkait sama perjanjian ini berapa lama seharusnya. Nah, kalau di aku biasanya ketika aku bikin perjanjian itu tetap ada masa probasi ya, percobaan. Jadi mirip ketika kita itu ngangkat karyawan, ngangkat tim gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi dalam 3 bulan itu dicek dulu ya, bagaimana performa bisnis yang sama-sama dijalankan. Apakah sesuai dengan harapan? Nah, kalau misal sudah sesuai harapan, bisa berlanjut. Nah, biasanya setelah 3 bulan ini, kalau dari aku itu lanjut ke 6 bulan, nah, atau setengah tahun ya. Nah, setengah tahun kita lihat nih ya kan, apakah lebih banyak bulan-bulan yang boncos daripada yang untung. Nah, coba dilihat kayak gitu. Lalu dalam 6 bulan ini kalau di aku ya, itu nanti dilihat juga apakah per 3 bulan itu menurut aku oke, dan aku di per 3 bulan boleh mengajukan batal perjanjian. Itu kalau di aku, tapi tetap utamanya adalah di 6 bulan ya. Jadi lama perjanjian itu penting. Jadi ini aku teringat juga kemarin Sabtu 2 minggu yang lalu, seingat aku itu ada salah satu klien aku yang udah selesai konsultasi ya, terus dia main ke Jogja, terus kepengen ngopi bareng gitu kan. Nah, terus kita ngopi bareng, dia bilang bahwa sekarang dia baru kerjasama sama seseorang yang punya duit, terus ya jualan gitulah. Tak tanya gitu, apakah di perjanjiannya ini ada lama perjanjiannya mas itu? Nggak ada. Wah, ini berbahaya ya, karena kalau nggak tahu kapan berakhirnya itu nggak jelas ya. Jadi wajib itu ada. Berikutnya adalah pembagian hasil. Nah, jelas lah ya, yang namanya bikin perjanjian bisnis itu pasti ada pembagian hasil ya. Nah, cuman pembagian hasil di sini itu sering sekali ya disalah pahami. Ketika bagi hasil dikiranya ketika bisnis bareng-bareng berarti nanti bagi hasilnya adalah sama-sama 50%. Nah, itu menurut pengalaman aku dan apa yang aku sudah lakukan itu kurang tepat ya. Misal di sini kalian adalah sebagai seorang advertiser gitu, yang dimana katakanlah tugasnya hanya sebatas bikin iklan toktil. Ingat, hanya sebatas bikin iklan toktil dan kalian tidak bertanggung jawab terhadap proses penjualan. Nah, berarti seharusnya pembagian hasilnya itu kalian lebih sedikit. Katakanlah yang pihak kedua itu adalah 60%, ya, pihak pertama 60%, kalian sebagai pihak kedua, advertisernya adalah 40%, karena kalian tidak jualan. Oke, beda cerita. Misal kalian sebagai advertiser, lalu juga bagian penjualan juga menjadi tanggung jawab kalian, kamu
maka seharusnya yang berjualan itulah yang juga mendapatkan porsi lebih banyak. Berarti di sini 60%. Ya, katakanlah yang pihak pertama itu adalah pemodalnya, misalnya itu ya, itu berarti dia di 40%. Nah, misal seperti itu. Kuncinya itu adalah yang menghasilkan omset itu seharusnya pembagian hasilnya jauh lebih banyak. Nah, coba tuh dilihat ya, karena yang namanya kerjasama pasti ada yang berkeringat jauh lebih banyak. Benar kan? Lanjut. Yang poin berikutnya ketiga adalah terkait biaya-biaya yang harus ditanggung. Yang namanya perjanjian bisnis atau bisnis berjalan itu pasti ada banyak hal-hal operasional, ya, variabel-variabel apapun itu yang ada di bisnis kita itu pasti membutuhkan biaya. Misal di aku ya, itu membutuhkan yang namanya adalah suatu software untuk CRM, itu namanya adalah Star Sender. Jadi ketika ada orang cekot di website, itu nanti juga langsung muncul notifikasinya di WhatsApp gitu, dan juga untuk kebutuhan CS kayak gitu. Nah, itu Star Sender itu butuh berbayar, dan itu kita bebankan menjadi 50-50 karena memang digunakan oleh kedua belah pihak. Nah, misal seperti itu. Ya, jadi apapun model bisnisnya menggunakan CS, full checkout di website, itu kalau ada biaya-biaya mohon diperundingkan lalu dihitung berapa sebaiknya untuk pembagiannya. Kalau saran aku terkait biaya-biaya ini mending 50%. Nah, yang terakhir nih, ini yang aku bilang tadi di awal nih sangat-sangat crucial sekali, sangat-sangat penting, yaitu adalah exit plan jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, ini flashback kembali ya, ketika aku ketemu sama klien aku ini, dia bilang gini, dia tak tanya gini kan, Mas, ada exit plan-nya enggak? Maksudnya gimana, Mas? Ya, misal nih, ketika perjanjiannya sudah berlangsung, bisnisnya berjalan, tetapi ya suatu hari nggak sesuai nih dengan harapan. Nah, itu sudah ada belum? Nggak ada, Mas. Nah, ini berbahaya sekali karena yang namanya bisnis itu tidak bisa kita hindari dari yang namanya adalah tadi ya, masalah, huru-hara, mungkin ada COVID kayak kemarin ya kan. Itu nggak bisa dihindari ya. Bisnisnya nggak sesuai dengan perjanjian. Nah, oleh karena itu teman-teman pikirkan exit plan. Ya, kalau di aku, ya di dalam exit plan ini juga tertuang, ya sebenarnya itu di pasal yang lain ya. Jadi, kita harus punya kesepakatan ya di bisnis ini ya, itu kita harus mencapai penghasilan berapa, gitu ya. Sehingga berapa itu penghasilan yang kita sepakati, itulah yang wajar menjadi bagi hasil tadi ya. Itu di nomor kedua tadi ya. Ketika bisnisnya yang dijalankan itu tidak mencapai angka yang ditetapkan bersama itu. Karena ditetapkan bersama kan berarti kan seharusnya kan disanggupi bersama ya. Nah, mungkin tengah jalan ya kan, yang di bagian salesnya males, atau mungkin tim bagian salesnya itu performanya nggak bagus. Nah, itu harus ada ini ya, exit plan-nya. Nah, jika terjadi seperti itu, maka gimana? Ataukah dibikin suatu training, ya kan, diperbaiki performanya, atau mungkin hiring expert untuk benerin dan sebagainya gitu. Lalu ketika sampai katakanlah 3 bulan berturut-turut kok ternyata itu mengalami kerugian yang mana itu merugikan kedua belah pihak atau mungkin salah satu pihak, maka exit plan-nya gimana? Kalau di aku ya, ketika 3 bulan berturut-turut ya itu tidak mendapatkan profit sama sekali, maka aku mengeluarkan diri. Nah, atas dasar apa? Karena bisnisnya itu ya tidak sesuai dengan kesepakatan penghasilan yang ditargetkan. Nah, BTW, kalau di perjanjian yang aku buat ini yang tadi itu aku sebagai advertiser dan penjualannya ada di pihak sana. Dan ternyata ya sampai di bulan Februari ini itu ada kendala, yaitu penjualannya belum sesuai dengan target. Berarti di akhir bulan ini ya aku out karena tidak sesuai dengan omset yang sudah dikesepakati. Karena omsetnya nggak sesuai, nggak ada profitnya ya ngapain dilanjutkan. Seperti itu ya, penting sekali. Supaya apa? Exit plan ini supaya tidak terjadi saling cekcok. Jadi kalau ada debat kayak gitu ya kembalikan ke perjanjian. Loh, ini kan sudah ada perjanjiannya, seharusnya seperti itu. Oke, itu aja ya di episode terbaru kali ini ya. Silakan yang diimplementasikan ya, nggak perlu dibuat saklek-klek. Intinya poin-poinnya kalian terapkan di situ ya, supaya teman-teman nanti bisnisnya tuh
ya saling enak dan tidak saling menyalahkannya. Jadi sesuai dengan kesepakatan. Oke, gitu aja. As always, may you always live in prosperity. This is Musik signing off. Bye-bye.